Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta Port Shipping and Logistics Series 2020. Hari ini adalah hari kedua. Sebelum kita mulai, saya mau bacakan tata tertib webinar. Karena ada peserta yang hari kemarin belum ikut ya mungkin. Jadi tata tertibnya akan saya ulang kembali. Yang pertama, peserta adalah seorang yang telah melakukan registrasi via WhatsApp admin WAM konsultan, melampirkan bukti transfer, biaya kepesertaan, dan telah terkonfirmasi lewat email. Yang kedua, admin webinar berhak mengeluarkan atau remove peserta dari Zoom meeting jika tidak masuk dalam ketentuan kepesertaan di atas. Yang ketiga, selama pelaksanaan webinar, peserta akan di-mute agar tidak ada intervensi suara yang dapat mengganggu jalannya presentasi dari pembicara. Yang keempat, webinar akan berlangsung dalam 3 sesi. Yang pertama, presentasi dari pembicara selama 1 jam. Yang kedua, dialog bersama moderator 30 menit. Sesi ketiga ada pertanyaan dan jawaban yang akan dipandu oleh moderator selama 30 menit. Kemudian yang keempat, pada sesi tanya jawab pertama dapat mengetikkan pertanyaan di fitur chat. Moderator akan memilih pertanyaan yang relevan untuk dijawab langsung oleh pembicara. Dan yang terakhir, e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar dari awal sampai akhir acara. Dan akan kami kirimkan via email setelah peserta mengisi survei singkat dari kami. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator, Bapak Kapten Sabto, untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Saya selaku moderator dari pembicara Pak Syahrial Nasution, dan saya akan sedikit memberikan pengalaman beliau, yaitu Haji Syahrial Nasution, Diploma MS, MBA, Master of Marine. Kalau kita lihat tanggal lahir semuanya, ya udah ortu atau sudah lansia, yang hampir kira-kira bukan 60, hampir kira-kira 70 menjelang 80. Nah, dari sini pengalaman beliau mempunyai email yanst@gmail.com. Beliau mempunyai pengalaman sekolah atau belajar Akademi Ilmu Pelayaran, lulus tahun 75, selaku mu'alim, mempunyai ijazah mu'alim pelayaran besar atau disebut MBB 1 atau ANT 1, Diploma Management and Shipping tahun 88, Master Business Management and Shipping tahun and Administrator tahun 1992. Di atas kapal beliau dari tahun 75 sampai tahun 80. Kemudian beliau melanglang buana dan bekerja di PT Pelabuhan Indonesia dari tahun 80 sampai 207. Setelah pensiun beliau diterima bekerja lagi di Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia tahun 2080 dari PT Bumi Laut Shipping dari tahun 2008 sampai 2007. Terus tenaga ahli kepelabuhan di BKSPL IBB tahun 2009 hingga sekarang. Selaku port konsultan, juga dosen daripada Institut Transportasi dan Logistik sampai dengan saat ini. Demikian pengalaman-pengalaman beliau, dan beliau akan menyampaikan, silakan dipertanyakan yang sebanyak
mungkin Pak untuk hal ini supaya mengeliminir bagaimana pekerjaan kita supaya melangkah dengan baiknya. Nah, ini yang beliau lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan. Nah, silakan Pak untuk mendengarkan dan akan saya serahkan ini kepada Pak Syahrial Nasution untuk memberikan ulasan masalah pengoperasian terminal konveksi dan peti kemas. Silakan Pak Syahrial Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Terima kasih Kapten Sato, Bapak Ibu sekalian peserta webinar Port Shipping and Logistics seri 2020. Izinkanlah kami menyampaikan terkait dengan materi yang telah diberikan oleh panitia. Dalam hal ini kami mendapatkan tugas terkait dengan pengoperasian terminal konvensional dan peti kemas di pelabuhan. Baik, kalau kita berbicara pelabuhan, mungkin semuanya sudah tahulah pelabuhan, ya. Namun sekarang kita berbicara tentang pelabuhan konvensional. Saya mencoba mencari literatur terkait dengan pelabuhan konvensional. Pak Beni mungkin bisa Pak Beni. Selanjutnya Pak Beni. Jadi di sini ada beberapa yang akan kami sampaikan terkait dengan pertama introduction of seaport. Ada beberapa tipe pelabuhan, peranan dan fungsi daripada pelabuhan laut. Ada beberapa faktor yang menentukan sebuah pelabuhan, ada flow of cargo di pelabuhan, ada juga economic of port design, artinya kita seperti apa pelabuhan itu terkait dengan perkembangan ekonomi. Ada cargo and subdivision, artinya kita melihat beberapa muatan yang akhirnya nanti mungkin akan dipecah-pecah. Kita juga melihat mungkin container fishing approach, artinya sesuatu yang menyebabkan perkembangan peti kemas begitu tinggi. Perkembangan peti kemas sendiri, terminal operation planning, container terminal facility, dan container terminal performance. Itu kurang lebih ada 12 yang akan saya usahakan bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat webinar sekalian, terutama di dalam rangka kita untuk meningkatkan peran pelabuhan. Ya, seperti kita ketahui sekarang kita sedang sibuk menyusun yang disebut dengan tol laut, poros maritim, ini semuanya sangat terkait dengan pelabuhan. Yang berikutnya, kita lihat di sini pelabuhan. Pelabuhan juga mungkin semua sudah biasa, ya. Kalau kita melihat pelabuhan itu adalah tempat, ya. Di sini ada tempat daratan dan perairan. Biasanya ada batas-batas yang diberikan oleh pemerintah, di mana pelabuhan itu adalah yang jelas tempat kegiatan ekonomi. Tempat kegiatan ekonomi, tempat kapal bersandar, tempat kapal berlabuh, naik turun penumpang, tempat kegiatan bongkar muat, atau dan sekaligus tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Kita mengenal ada pelabuhan umum, ada kontainer terminal. Sebetulnya kontainer terminal ini adalah bagian daripada pelabuhan umum itu sendiri. Artinya dia berada di satu pelabuhan umum. Hampir semua, baik yang ada di mungkin kita tahu di Belawan, ya, terus di Pelabuhan Tanjung Priok, di Surabaya, Teluk Lamong, semua sampai di Makassar, semua bahagian daripada pelabuhan umum. Artinya pelabuhan umum di sini adalah satu pelabuhan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum. Itu namanya pelabuhan umum. Sedangkan peti kemas adalah satu tempat atau terminal yang dikhususkan untuk membongkar, memuat barang-barang dalam bentuk peti kemas. Sedangkan kegiatan kepelabuhanan adalah kegiatan secara menyeluruh. Artinya memang diharapkan fungsi pelabuhan itu untuk menunjang kelancaran.
ketertiban arus lalu lintas kapal dan barang, bahkan sampai tempat perpindahan antar moda. Jadi pelabuhan itu sebetulnya merupakan satu jembatan, ya, satu jembatan. Hanya ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Di dalam Undang-Undang Pelayaran, memang pelabuhan ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan daripada satu infrastruktur. Namun ada di undang-undang lain bahwa pelabuhan itu dinyatakan berbeda. Ya, kami ini nggak ada masalah ya. Silakan berikutnya Pak. Oke, kita melihat di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelabuhan, kita mengenal ada pelabuhan yang diusahakan atau pelabuhan komersil. Yang kita lihat sekarang ada di PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, 4, ada di Badan Usaha Terminal. Ya, itu semuanya memang dikhususkan untuk pelabuhan komersil. Tapi ada juga pelabuhan yang disebut pelabuhan non-komersil. Ya, artinya pelabuhan yang merupakan satu penugasan dari pemerintah. Biasanya di sana dikepalai oleh seorang kanpel atau sekitar kantor pelaksana, ya, UPT, di sana mungkin satuan kerja. Sedangkan yang di pelabuhan komersil ini ada pelabuhan utama, ada 4 pelabuhan utama, ada juga pelabuhan kelas 1, ada pelabuhan kelas 2, pelabuhan kelas 3, pelabuhan kelas 4, sampai dengan pelabuhan kelas 5. Itu semuanya pelabuhan yang diusahakan. Ada yang diselenggarakan oleh PT Pelabuhan, dan sekarang juga banyak yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan itu sendiri. Di dalam wilayah pelabuhan itu ada yang dikenal dengan daerah lingkungan kerja, adalah daerah yang langsung terkait dengan kegiatan pelabuhan. Ya, yang langsung terkait dengan kegiatan pelabuhan. Namun ada juga daerah lingkungan kepentingan. Umumnya daerah lingkungan kepentingan ini daerah yang terkait dengan masalah keselamatan pelayaran, terkait dengan masalah pengembangan pelabuhan. Jadi kalau kita lihat mungkin di pelabuhan Sungai, pelabuhan Palembang, pelabuhan Dumai, pelabuhan Surabaya, itu memang daerah kepentingannya akan sepanjang sungai tersebut. Itu disebut daerah lingkungan kepentingan. Kita juga mengetahui di daerah lingkungan kerja itu ada instansi pemerintah. Kita mengetahui adanya sekarang ada sah bandar atau mungkin KSOP, ada custom, ada imigrasi, ada karantina, dan lain-lain, atau mungkin dikenal dengan nama CIQP. Ada penyelenggara pelabuhan, di sini apakah disebut dengan Badan Usaha Pelabuhan, ada unit pelaksana teknis, ya, dan ada Badan Hukum Indonesia, ya, atau Badan Usaha Pelabuhan, yang sekarang kelihatannya berkembangnya cukup besar. Yang berikutnya, kita melihat sekarang apa sih sebetulnya peran dan fungsi pelabuhan. Ya, saya mencoba melihat daripada beberapa buku, diantara daripada buku Ellen E. Branch. Sebetulnya pelabuhan itu adalah tempat provision of shelter, tempat untuk melindungi. Jadi pelabuhan itu begitu ada terjadi sesuatu di laut, itu kapal-kapal itu bisa tempat berlindung di pelabuhan, ya, di pelabuhan. Dan namun sekarang kelihatannya mungkin agak bergeser, ya. Ini sebetulnya bicara dengan pelabuhan dunia, memang pelabuhan itu tempatnya untuk berlindung, ya. Itu satu. Yang kedua mungkin pelabuhan itu tempat kargo, tempat handling barang, handling penumpang. Di situ memang ditempatkanlah pelabuhan. Yang kita melihat sekarang, kargo itu cukup besar, ya, baik yang bersifat curah kering, curah cair, dan juga peti kemas, ya, sangat besar. Di samping itu juga pelabuhan tempatnya untuk mensupport atau untuk menunjang kegiatan daripada pelabuhan, ya, menunjang. Apakah tempat untuk pengadaan spare part, mungkin untuk pengisian bahan bakar, untuk pengisian air tawar, itu semuanya disiapkan pelabuhan. Dan kadang-kadang juga pelabuhan untuk bisa tempat digunakan untuk semacam mutasi daripada anak buah kapal. Ya. Di sisi lain, pelabuhan merupakan bahagian daripada industrial development. Ya. Kami kebetulan pernah di Pelabuhan Panjang.
Pelabuhan Panjang pernah juga ingin membuat pelabuhan. Kami ikut rapat di sana, ya, kami memberikan masukan sebaiknya pelabuhan itu ada industrial, di belakangnya itu ada daerah industri. Namun kelihatannya ada beberapa pemerintah daerah yang menginginkan, ya udah Pak, kita bangun aja lah pelabuhan, nggak ada masalah. Toh nanti akan datang kapalnya. Dan ini memang agak sulit, ya. Kita berbicara pelabuhan tidak lepas dari berbicara masalah kapal. Kita berbicara pelabuhan tidak lepas berbicara masalah barang. Jadi ada kapal, ada barang, ada pelabuhan. Tidak mungkin kita membangun pelabuhan tidak ada kapal, tidak ada barang. Setelah saya kasih masukan di pemerintah daerah, mereka bilang, udah Pak, kita bangun aja Pak. Udah, akhirnya dia bangun. Setelah dia bangun, 3 bulan ada kegiatan bongkar muat. Namun setelah 6 bulan, itu dermaga digunakan untuk daerah mancing ikan saja. Tidak ada lagi kapal yang sandar di sana. Ya. Dan fungsi kelima daripada pelabuhan, dia merupakan satu rangkaian. Pelabuhan itu merupakan satu rangkaian daripada moda transportasi laut, moda transportasi darat, juga kemungkinan moda transportasi sungai. Di sungai kita ini belum dimanfaatkan. Kalau kita lihat di perairan Eropa, itu hampir sebagian besar sungai itu sudah dimanfaatkan untuk kegiatan daripada bagian daripada transport chain. Itu yang mungkin kita mengenal dengan istilah multimoda atau intermoda. Jadi memang tempat pertemunya dua moda transportasi dari laut sama dari darat. Kita mencoba sedikit juga definisi dari secara internasional. Ya. Jadi seaport has defined as, jadi pelabuhan itu dapat ditentukan, dapat didefinisikan adalah sebuah terminal atau sebuah wilayah atau area di mana kapal bisa memuat, di mana kapal bisa membongkar, termasuk include the usual place, tempat-tempat di mana kapal bisa menunggu. Menunggu apa? Ya mungkin menunggu order, menunggu bahan bakar, menunggu yang lain-lainnya. Baru-baru ini sekitar bulan Maret-April terjadi, sampai sekarang juga masih ada COVID-19. Kita melihat ada beberapa kapal-kapal tanker ya yang mungkin bermasalah. Namun dalam kondisi loaded, dia tidak bisa ke pelabuhan, akhirnya dia ya mungkin hanya berlabuh di wilayah pelabuhan. Di sini ada beberapa faktor ya. Kalau kita melihat apa sih alasannya Anda memilih sebuah pelabuhan. Jadi apa yang menjadi faktor seorang shipper atau ship owner memilih pelabuhan? Ya. Memang pelabuhan itu sudah merupakan satu kebutuhan. Ya, di sini merupakan satu demand terhadap produk. Produk ini selalu berkembang dari suatu wilayah, suatu daerah terus berkembang dan semakin banyak orang ya kita melihat sekarang perkembangan penduduk di India sudah mendekati 1,3 miliar. Di Cina sudah mendekati 1,5 miliar. Jadi memang semakin besar pertumbuhan satu negara, itu kebutuhan akan produk ya itu semakin tinggi. Yang kedua, kenapa orang memilih pelabuhan? Otomatis ya. Sudah jelas dia memilih pelabuhan bagaimana kualitas daripada pelayanannya. Ya. Quality of international. Jadi di dalam satu transport chain itu memang diperlukan kualitas. Kita mengetahui pelabuhan mungkin yang dekat dengan negara kita mungkin Singapura. Singapura sampai saat ini dia punya dwelling time itu tidak sampai 0,2% ya, 0,2%. Di kita masih tinggi sekali dwelling time-nya ya, masih mungkin sekitar 3 sampai 4 hari. Walaupun Presiden Jokowi sudah menekan diusahakanlah di bawah 2 hari dwelling time. Kita melihat Singapura masih yang termasuk yang terbaik, baik untuk level dunia, apalagi untuk level Asia. Yang berikutnya masalah persaingan. Persaingan daripada pelabuhan. Kita kalau berbicara persaingan pelabuhan, kira-kira kalau kita bersaing dengan pelabuhan Singapura, kelihatannya sih mungkin ya. Saya melihat kelihatannya masih terlalu jauh lah. Ya, masih terlalu jauh.
Ya, kita mungkin dekat-dekat aja lah, mungkin nggak usah terlalu jauh. Singapura mungkin dengan Port Klang, ya mungkin dengan di di Thailand, di Vietnam itu mungkin masih bisa. Kalau dengan Singapura kita kompetisinya sangat jauh. Kemarin saya mencoba melihat biaya sedikit di pelabuhan. Ternyata biaya di pelabuhan Tanjung Priok lebih tinggi ya untuk operasional kapal keluar masuk dibandingkan dengan di Singapura. Ya. Walaupun mungkin tarif per kosnya lebih tinggi Singapura, namun begitu sudah menjadi satu biaya, ternyata Singapura masih lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Yang berikutnya adalah persaingan dalam port tarif. Ya. Kita tahu sekarang mengangkut sebuah peti kemas dari pelabuhan Surabaya diangkut ke Ambon untuk 20 foot, ya 20 feet, itu satu peti kemas kurang lebih 9 juta rupiah. Ya, 9 juta rupiah. Namun apabila kita terkait dengan ekspor impor peti kemas, ya mungkin apakah ke Cina atau ke Jepang itu kurang lebih 250 sampai 300 US dollar. Artinya masih kurang lebih antara 400.000 sampai 425.000. Ya, tidak terlalu mahal dibandingkan dengan antara 3,5 juta sampai 4 juta. Dibandingkan dengan membawa peti kemas dari Surabaya ke Ambon kurang lebih 9 juta. Faktor berikutnya adalah faktor politik. Ya, faktor politik memang ini cukup besar. Artinya faktor politik ini adalah kebijakan daripada pemerintah dengan pemerintah. Itu tidak bisa ditinggalkan bagaimanapun yang namanya peran dari satu political will dari satu pemerintahan itu sangat menentukan. Ya, kayak sekarang misalnya pemerintah kita concern dengan yang disebut dengan tol laut. Bagaimana supaya ada disparitas harga ini tidak terlalu menyolok. Terakhir tahun 2016 satu karung sak semen di wilayah Jawa hanya kurang lebih 400.000 rupiah satu sak. Namun di Papua sendiri sudah mencapai 2,5 juta satu sak. Sekarang dengan adanya tol laut kelihatannya sudah mendekati di sini 400.000, di wilayah sana mungkin kurang lebih 800.000. Artinya sudah disparitas harganya sudah mulai mendekati baik. Ya. Dari kelima ini itu menujunya kemana? Jelas menujunya adalah ke port performance, pelayanan. Ya, pelayanan. Ya, pelayanan. Kita mendengar sekarang sudah banyak pelayanan yang semakin baik. Bahkan sekarang ada pelayanan yang bersifat unmanned, jadi tidak menggunakan manusia, tapi menggunakan digitalisasi. Kalau kita berbicara pelabuhan, sudah pasti kita harus berbicara masalah kapal. Kalau kita berbicara kapal, sudah pasti kita berbicara muatan. Jadi ini ada semacam satu segitiga untuk memudahkan kita mengevaluasi. Pelabuhan adalah tempatnya servis kapal. Ya. Servis kapal di sana mengisi bongkar muat. Jadi ini segitiga ini selalu terkait. Timbul pertanyaan, Pak, mana dulu Pak? Kapal dulu, atau barang dulu, atau pelabuhan dulu? Yang kita melihat investasi kapal tidak murah. Investasi pelabuhan pun jauh lebih mahal. Nah, yang jelas pertumbuhan muatan atau kargo ini terus terakhir tahun 2019 peti kemas itu bertumbuh kurang lebih 10-13%. Yang stabil adalah curah cair khususnya bahan bakar minyak. Dan yang nomor 3 adalah sekarang adalah coal atau batu bara. Itu batu bara terus bertumbuh, terutama ekspor Indonesia ke wilayah India dan ke wilayah Cina. Hanya sayangnya ekspor ini tidak dilakukan langsung di pelabuhan. Ya, dilakukan di ship to ship. Kenapa dilakukan di ship to ship? Ya dikarenakan kita tidak memiliki pelabuhan yang memiliki kedalaman yang cukup. Ya, kita tidak memiliki pelabuhan yang kedalaman yang cukup.
hampir sebagian besar pelabuhan kita adalah pelabuhan peninggalan zaman Belanda. Mungkin ada pengembangan sendiri, khususnya peti kemas di NPCT 1 di Tanjung Priok, terus juga di Soekarno-Hatta di Makassar, itu juga merupakan bagian pelabuhan yang lama. Ya, jadi kegiatan daripada muat batu bara ini banyak dilakukan di pelabuhan-pelabuhan sungai. Ya, bahkan sekarang di Palembang, itu di muara sungai Musi, itu sudah dilaksanakan kegiatan bongkar muat batu bara. Ini terus berkembang. Ya, jadi kalau kita berbicara kapal punya aturan, pelabuhan punya aturan. Ya, jadi ini segitiga yang kita untuk bisa memudahkan untuk belajar. Ya, kita melihat sekarang ada cargo flow. Ya, cargo flow ini merupakan satu arus muatan di pelabuhan yang bersifat bagaimana caranya supaya pelabuhan ini adalah semacam satu jembatan. Pelabuhan sebetulnya merupakan transit point, ya, bukan terakhir, hanya merupakan jembatan. Ya, namun terkadang kalau kita melihat biaya logistik, kita masih nomor 34. Sedangkan Vietnam sekarang sudah kurang lebih nomor 9. Singapura nomor 2 di dunia, di mana biaya logistik di Singapura jauh lebih murah dibandingkan dengan kita. Nah, ini memang ada beberapa, kita melihat di sini, di sisi lautnya ada marine service, ada pilotage, ada tax, semuanya ada mooring. Terus masuk ke pelabuhan ada kegiatan bongkar muat. Setelah kegiatan bongkar muat, ada kegiatan terminal handling. Apakah itu akan diletakkan di pelabuhan atau mungkin langsung, ya, yang disebut dengan mungkin truck loading. Ya, jadi memang ini satu kondisi yang normal, arus barang di pelabuhan itu diharapkan bisa secepat mungkin. Seperti kita ketahui sekarang, Custom sudah menerapkan jalur hijau dan jalur merah. Saya mendapatkan informasi jalur merah tinggal di bawah 5%. Hampir sebagian besar sudah tidak perlu dicek lagi. Jadi sudah 5% mungkin masih diperiksa, 90% lebih itu semuanya kena jalur hijau. Artinya apa? Peran dari Custom sudah mulai menyatu dengan satu kegiatan. Ya, kita mengetahui memang di pelabuhan ini terlalu banyak instansi yang terlibat. Ya, terlalu banyak instansi yang terlibat. Dan boleh banyak, namun diharapkan ada satu koordinasi yang baik. Ya, mungkin sementara masih belum terbaik, walaupun kita punya yang disebut dengan, mungkin ada yang disebut dengan INAPORTNET, ya, itu sampai sekarang sudah jalan atau belum, saya juga ada yang bilang sudah jalan, ada yang bilang ya Pak jalan namun masih tertatih-tatih. Ya. Ini kita lihat di sini kegiatan, ya, di sini peran pemerintah ada di mana. Kita lihat di sini dari sisi laut, ya, kita lihat di sisi laut, di sini jelas ada kegiatan pemanduan. Sekarang kegiatan pemanduan ini didelegasikan kepada BUP, walaupun si pandu sendiri merupakan orang-orang yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi tugas pandu ini melaksanakan pemanduan, memberikan service supaya pelayanan kapal tersebut bisa aman sampai sandar di pelabuhan. Di titik pelabuhan ada kegiatan stevedoring atau bongkar muat. Di sini sudah dilaksanakan oleh pihak swasta pelabuhan. Di cargo dooring juga sudah dilaksanakan oleh swasta pelabuhan atau BUP. Begitu juga untuk yang di bagian luarnya, artinya untuk receiving ataupun delivery. Jadi sebetulnya kegiatan pemerintah di dalam satu cargo flow itu sudah sangat tipis sekali. Artinya hanya peran pemerintah hanya mengawasi saja, mengawasi. Semua diserahkan kepada para operator di pelabuhan. Ini kita melihat tadi gabungan seperti yang tadi, ya. Jadi ada kegiatan di pelabuhan, ada stakeholder. Jadi memang kegiatan tersebut begitu banyak yang terlibat.
Kita lihat di kapal ada insurance, ada ships operator, ada ships management, ada charter, ada cargo owner, ya. Terus di pemerintahan di sini ada port state control, ya. Ada juga bendera kapal. Artinya bendera kapal ini adalah sangat menentukan. Artinya di atas kapal situ memang diberlakukan benderanya atau disebut dengan ship of register. Ya, ada classification-nya. Ini semua kegiatan yang terkait dengan aktivitas kapal di pelabuhan. Siapa yang memilih kapal? Ya, yang memilih kapal umumnya adalah pihak bank. Ya, pihak bank. Jadi ship owner dia mungkin punya uang, namun uangnya ini dia kembangkan biasanya untuk membeli sebuah kapal. Investasi sebuah kapal bukan investasi yang murah. Ya, dia memerlukan satu investasi yang sangat-sangat besar dengan masa yang cukup, apakah 15, 20 bahkan 20 lebih ya. Sedikit informasi, biasanya kapal-kapal yang buatan Eropa, buatan Jepang itu dia punya masa utilisasinya bisa 20 tahun. Ya. Gitu. Jadi dia punya penyusutan pun dianggap 5% setahun. Jadi setelah 20 tahun sudah dianggap bahwa sudah kembali modalnya. Namun sekarang kapal-kapal buatan Cina, dia tidak menggunakan yang 20 tahun, dia yang menggunakan yang 5 tahun. Yang 5 tahun. Ya. Kita melihat sekarang pertimbangan apa? Ya, kita melihat ada desain untuk dermaga konvensional, ada desain untuk dermaga peti kemas. Di sini memang harus berbeda. Kenapa berbeda? Ya, nah, kita melihat kegiatan di dermaga konvensional di sini itu memang semuanya hampir menjadi satu. Bongkar muat, tracking menjadi satu, sehingga kapasitas dan kekuatan dermaga itu kurang menjadi pertimbangan. Ya, di situ ada untuk tempat bongkar muat, di situ ada untuk tempat penumpukan. Ini biasanya di pelabuhan-pelabuhan yang bersifat konvensional. Sebetulnya apa sih Pak yang disebut dengan konvensional? Sebetulnya pelabuhan konvensional ini adalah, saya mencoba mencari literaturnya, adalah konvensi, artinya satu perjanjian. Perjanjian antara siapa? Perjanjian antara pemilik kapal dengan pemilik barang. Itu yang disebut dengan pelabuhan konvensional. Artinya tidak ada barang yang tidak ada kaitannya dengan pelabuhan, yang tidak ada kaitan dengan kapal. Mau tidak mau. Namun saya juga melihat adanya pelabuhan konvensionalnya dianggap sebagai satu pelabuhan era-era tahun 70. Ya. Nah sekarang di era modernisasi ini dianggap pelabuhan-pelabuhan yang konvensional itu masih ada di Indonesia, ya masih ada. Nah, ini salah satu. Jadi mendesain satu pelabuhan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan daripada kegiatan bongkar. Setelah kita mengetahui adanya terminal peti kemas, di mana terminal peti kemas itu ada wilayah untuk yard operation, ada key operation, jadi sudah terpisah-pisah. Jadi tidak bisa menjadi satu. Ya. Supaya apa? Supaya memang kelihatan bahwa pelabuhan itu betul-betul ekonomis. Ya. Sedikit masalah pelabuhan ini, jumlah pelabuhan di Indonesia, kalau menurut saya yang bersifat pelabuhan umum mungkin sifatnya jumlahnya hanya ratusan. Namun yang bersifat terminal untuk kepentingan sendiri, terminal khusus itu hampir 2.000 lebih. Ya, hampir 2.000 lebih. Timbul pertanyaan, kenapa begitu banyak terminal untuk kepentingan sendiri dan kenapa begitu banyak terminal khusus? Nah, ini nanti pertanyaan ini bisa saya serahkan kepada Anda, kenapa demikian? Ya. Yang berikutnya silakan. Ya, kita juga di sini melihat ada beberapa untuk badan usaha pelabuhan apabila memang dia ingin mendesain sebuah dermaga, ini sebetulnya banyak menyangkut masalah teknis. Namun masalah teknis ini tergantung juga, ya, tergantung. Jadi kalau kita ingin membuat satu pelabuhan, kita melihat juga untuk apa dermaga tersebut. Apakah untuk muatan umum, apakah muatan khusus, apakah untuk tipe ukuran kapal, peralatan bongkar. Jadi ini semuanya
sangat disesuaikan dengan dia punya dermaganya, ya, tipe kapal. Kayak sekarang kita melihat NPCT 1 di Pelabuhan Tanjung Priok itu sudah sangat maju, ya. Di sana sudah ada computerized-nya sudah berkembang, ya. Tipe-tipe kapalnya pun sudah umumnya yang disebut dengan hub port, jadi memang sudah kapal-kapalnya sudah kapal-kapal besar, dan kedalaman dermaganya menurut informasi kurang lebih LWS-nya 16 meter. LWS-nya 16 meter. Dan volume muatannya khususnya untuk terminal peti kemas. Jadi NPCT 1 sekarang sedang berkembang, baik untuk mungkin untuk muatan curah cair, juga untuk muatan curah kering. Ya, ini kita melihat perkembangan daripada, ya, ini kita melihat di Pelabuhan Tanjung Priok sini ada yang disebut dengan car terminal. Permintaan car terminal ini cukup tinggi. Kalau saya tidak salah akan dikembangkan ke Pelabuhan Patimban. Ya, Pelabuhan Tanjung Priok sudah sedemikian rapat, apalagi permintaan untuk peti kemas begitu besar, sehingga untuk intermoda sendiri diperlukan satu terminal khusus. Ya, ini muatan-muatan yang masih konvensional, ya, masih muatan konvensional, ya, masih dalam bentuk bulk, ya, masih dalam panggulan. Yang berikutnya, ya, ini jenis-jenis daripada bagian muatan. Kita mengetahui muatan, ya, muatan disebut dengan kargo. Ada general kargo. General kargo terbagi lagi, ada break bulk, ada konvensional, ada unit, dalam satuan unit. Break bulk ini ada lagi terbagi dalam bag, ada dalam case, ya, mungkin kita bisa case, ya, mungkin dalam drums, juga dalam timber. Unitize ada berbentuk nanti kontainer, ada palet, ya, ada bulk cargo, ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cairan. Ada special cargo, semacam yang tadi kita lihat, muatan mobil, muatan project, dan muatan penumpang, animal, dan itu semuanya dibagi-bagi sehingga nanti satu kegiatan betul-betul bisa terfokus. Misalnya kita lihat sekarang Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok itu hampir semua muatan bisa masuk. Ya, di sana ada peti kemas, ada hampir peti kemas, namun ada juga apa? Batu bara ada. Jadi tidak terfokus. Ya, tidak terfokus. Sedangkan pelabuhan-pelabuhan yang akan datang sudah terfokus. Seperti kita ketahui Tanjung Pelepas. Tanjung Pelepas hanya melayani peti kemas. Ya. Dia di daerah Westport sama Eastport. Nah, sekarang kita melihat kontainer. Ya. Apa sih kontainer? Kenapa orang memilih peti kemas? Di sini ada beberapa alasan kenapa kita memilih peti kemas. Ya, yang jelas muat di dalam peti kemas itu sangat simple. Ya, simpelnya kenapa? Dia jelas mengurangi kerusakan barang, mengurangi pencurian. Ya, dulu di dalam break bulk itu atau general cargo, barang-barang itu sering rusak. Barang-barang itu sering hilang. Nah, sekarang di dalam peti kemas, ya bisa dimuat sedemikian rupa sehingga barangnya tidak rusak. Barangnya tidak hilang. Ya. Di samping itu, peti kemas ini bahagian daripada multipurpose. Bisa digunakan. Artinya apa? Bisa digunakan dari satu titik sampai ke titik lain. Artinya dari door-to-door service. Ya, multiple. Ya. Dan peti kemas ini adalah merupakan pengembangan daripada disebut dengan art. Jadi ada seninya, seni peti kemas, ya, dari art of technology peti kemas, ya. Dan peti kemas ini bisa dioperasikan betul-betul secara real time, ya, secara real time. Artinya bongkar muatnya dengan BSH-nya sekian, jumlah peti kemasnya sekian yang akan dibongkar, itu sudah membutuhkan waktu sekian jam sudah ada, ya. Dan begitu juga nanti begitu dia muat sudah ada jamnya, jadi dia bisa real time operation. Jadi sudah bisa dihitung. Apalagi di pelabuhan peti kemas umumnya diberlakukan window system. Artinya satu sistem di mana sebuah kapal, setiap kapal sudah dijatah, sudah dijadwal hari dan jam sandarnya.
Yang kelima, information visibility to all parties. Jadi artinya setiap orang yang terlibat di dalam angkutan peti kemas, dia sudah bisa langsung mengeceknya. Apakah pemilik barangnya bisa, pemilik kapalnya juga bisa, si operator truknya juga sudah bisa, dia sudah bisa dengan website-nya masing-masing. Ya, itu salah satu keuntungan. Ya. Dan peti kemas itu semuanya sudah menggunakan electronic data interchange. Jadi memang kelebihan daripada satu peti kemas itu sudah dirasakan oleh semua. Bahkan tadi saya sampaikan di awal, pertumbuhan peti kemas di akhir 2019 sebelum adanya COVID itu antara 10 sampai 13%. Sekarang pelabuhan peti kemas, 10 terminal peti kemas di dunia itu 7 ada di Cina. 7 ada di Cina. Nomor satunya adalah Shanghai. Di samping itu nomor 2-nya masih Singapura, ada Rotterdam, yang lainnya adalah pelabuhan di Cina. Kita lihat dulu sebelumnya. Enggak ini. Sebelumnya. Ya, ini kita lihat ya. Kita melihat di sini ada grafik. Kita melihat grafik yang paling tinggi adalah otomatis ya. Yang paling tinggi adalah kebutuhan BBM. Ya, BBM ini masih nomor 1. Karena bagaimanapun yang namanya energi ini setiap orang, setiap negara itu sangat membutuhkan energi. Sehingga kebutuhan akan curah cair ini masih tinggi. Yang berikutnya yang biru muda adalah peti kemas, yang hitam adalah curah kering atau disebut dengan mungkin kita melihat ada beberapa di antara yang mungkin bulk. Ya. Yang berikutnya, ya ini kita lihat pertumbuhan peti kemas sampai dengan tahun 2020. Ya. Itu bahkan yang terakhir di atas 15%. Ya, pertumbuhan peti kemas. Ya. Kalau kita lihat rata-ratanya dari tahun 2010 itu kurang lebih 7%, 2011, 2015 sudah mencapai 9%, 2019 sudah mencapai 15%. Namun dikarenakan ada COVID, kelihatannya 2020 ini tidak mencapai seperti apa yang digambarkan di sini. Jadi ada sedikit penurunan dikarenakan COVID. Kemarin kami mendapatkan informasi kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok itu kurang lebih 30-40% menurun. Ya. Itu dikarenakan memang COVID. Ya, jadi perdagangan di dunia itu agak sedikit menurun. Yang berikutnya, ya ini peti kemas. Ini kapal peti kemas. Ya. Kita lihat kapal peti kemas. Kita lihat ada perbandingan antar panjang sama lebar sama draft. Ya. Yang mana yang paling penting? Panjang, lebar, atau draft? Ya. Ternyata didesain sedemikian rupa apabila kapal semakin panjang, itu draftnya akan semakin dalam. Ya. Supaya tidak terlalu panjang, maka lebar kapal. Lebar kapal lah yang dijadikan patokan. Mungkin Anda mendengar yang namanya Post Panamax, ya, Super Post Panamax, ya, itu lebarnya yang diambil. Artinya lebar tersebut bisa melewati terusan Panama. Itu asal daripada Panamax size. Jadi lebarnya kapal bisa melewati terusan Panama. Ya, itu istilahnya. Yang sekarang ada Shanghai kurang lebih hampir 15 sampai 18 ribu ya, TEUs isinya. Yang berikutnya, ya, di sini kita melihat peti kemas. Peti kemas itu terus terang disebut dengan capital intensive. Ya, artinya membutuhkan satu modal yang besar. Ya. Modal yang besar bagaimana, Pak? Ya, otomatis seluruh kegiatan di terminal peti kemas itu dikerjakan oleh terminal peti kemas. Tidak ada pihak lain yang ikut, khusus untuk di terminal peti kemas. Dia menyediakan crane sendiri, menyediakan transtender sendiri, atau RTG, menyediakan alat-alat lainnya, head truck-nya, semuanya di satu paket. Jadi memang pengembangan peti kemas ini membutuhkan satu modal yang besar. Dan dia disebut dengan highly sophisticated when operate, artinya dia memang operasinya sudah merupakan satu rangkaian. Dibongkar dari atas kapal dengan menggunakan crane,
sampai di darat dijemput dengan etrak, sampai di lapangan dijemput dengan Transjana atau RTG. Itu sudah merupakan satu rangkaian pelayanan. Apakah itu bongkar ataukah itu muat, ya. Dan peti kemas ini berkembang akhirnya sekarang bisa door to door system. Artinya sudah bisa, dulu mungkin hanya kita mengenal yang disebut dengan port to port, sekarang kita mengenal door to door. Artinya sudah sampai dari pemilik barang, si pengirim sampai ke pemilik barang. Jadi sudah satu rangkaian. Ya. Yang berikutnya, ya, ini kita lihat bagian daripada tempat daripada peti kemas, ya. Dia memang sudah merupakan satu yang disebut dengan bagian daripada infrastruktur. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dari angkutan laut masuk ke peti kemas langsung dari ke darat, apakah ke darat atau ke sungai atau ke kereta api. Ya, itu sudah merupakan peti kemas itu merupakan satu titik interface, satu titik pertemuan antara moda laut dengan moda darat. Itu terus berkembang sampai dengan yang disebut dengan door to door. Yang berikutnya, ini sedikit, ya ini menyangkut masalah terminal operation planning. Ini sudah sedikit berbau teknis, ya. Jadi di dalam satu peti kemas, dikarenakan semua sudah sistemnya computerized, semua di sini sudah dimasukkan. Apakah master cable, CVA, discharging profile, ataupun mungkin juga bay plan-nya sudah ada, semuanya setiap kebutuhannya sudah bisa diproses di dalam satu database yang ada di terminal peti kemas. Berikutnya, ya kita lihat di sini untuk berth allocation planning. Jadi apabila kita merencanakan penempatan sebuah kapal, biasanya ada semacam satu prioritas. Ya, prioritasnya apa? Pertama, yang memang sudah reguler, yang sudah liner, yang sudah tetap, itu diprioritaskan. Yang kedua mungkin mother vessel, ya mother vessel yang memang haport, jadi sudah merupakan satu tempat yang disiapkan untuk mereka. Juga mungkin untuk kapal-kapal yang tight schedule, artinya yang memang sudah window system. Ya, di samping itu juga diharapkan adanya high performance. Jadi untuk kegiatan satu bongkar muat yang memiliki satu performance yang sangat tinggi. Berikutnya, ya. Nah ini untuk berthing window ada istilah berthing window. Berthing window ini adalah satu tempat ya yang sudah dinyatakan antara pelayaran sama pemilik barang. Bahwa dia mungkin setiap minggu kapalnya akan sandar atau mungkin setiap bulan atau mungkin setiap 3 bulan. Semua data-datanya sudah ada, ya. Performance-nya juga sudah ada, gitu. Jadi semuanya sudah ada. Itu disebut dengan berthing window. Sebagai contoh, kita mungkin dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Singapura. Umumnya apabila kita muat di Pelabuhan Tanjung Priok, kita mendapatkan satu kendala. Itu suka peti kemas itu tidak dimuat semuanya. Dikarenakan apa? Sudah terkait dengan berthing window di Singapura. Karena kalau berthing window di Singapura kita langgar, itu risikonya sangat besar. Ya, sangat besar. Jadi lebih baik muatannya ditinggal, ya muatan ditinggal, ya entah 10-20%. Yang penting sampai di Singapura saatnya berthing window-nya sudah on. Berikutnya, ya ini untuk peti kemas yang masuk, ya inbound. Untuk peti kemas impor kita melihat di sini ada bermacam untuk allocated-nya. Jadi antara peti kemas impor sama peti kemas ekspor. Peti kemas impor umumnya diletakkan di wilayah selatan. Artinya di wilayah yang mendekati dengan gate. Itu prinsipnya ya. Peti kemas impor biasanya diletakkan dekat, penumpukannya dekat gate. Namun peti kemas ekspor biasanya didekatkan dengan kapal. Supaya apa? Supaya kecepatan muatnya itu lebih cepat. Nah, supaya ekspor ini itu langsung tidak terganggu dengan impor. Yang impor ini didekatkan dengan gate supaya apa? Supaya lebih mudah keluarnya. Jadi memang sudah diatur yang disebut dengan yard allocation planning. Jadi sudah ada perencanaan. Ya. Yang berikutnya, ya. Ini kita melihat berth allocation-nya
peralatannya juga semua sudah ada gate operation, bahkan terakhir kami mencoba masuk ke Port of Rotterdam. Di situ dia punya tracking, ya, tracking supir truknya itu dia masuk ke terminal peti kemas, sampai di loket, supir truknya itu naik ke smoking room. Nah, peti kemas dengan truknya itu sudah ditaruh semacam alat, dia langsung bergerak secara otomatis, ya, secara otomatis. Sedangkan si supir truknya itu hanya nunggu di smoking room. Nanti mungkin setengah jam, 1 jam, dipanggil lagi, si supir truk itu peti kemasnya sudah siap untuk dibawa keluar. Ini salah satu sistem yang digunakan sekarang, dan ini mungkin sudah ada digunakan di Teluk Lambong. Ya, Teluk Lambong kelihatannya sudah menggunakan automation, artinya menggunakan orang sangat minim. Yang berikutnya, ya kita lihat jenis-jenis di sini ada river. Ya. Berikutnya kita lihat sedikit, ya ini plugging untuk peti kemas. Ini yang disebut dengan peralatan peti kemas, yang disebut dengan Tango. Ini semuanya adalah bagian daripada investasi di terminal peti kemas. Ini semua peralatan di terminal peti kemas yang digunakan. Makanya dibilang di sini memang investasi untuk peti kemas ini sangat-sangat tinggi. Ya, ini kita lihat sekarang terakhir adalah terkait dengan performance. Ya, performance. Ada yang disebut dengan annual throughput. Annual throughput itulah adalah daya lalu peti kemas yang terhitung dalam 1 tahun. Terakhir kami monitor di Pelabuhan Tanjung Priok kurang lebih 6,7 juta TEUs. Sebetulnya tidak begitu mengalami kenaikan yang signifikan, walaupun sudah dibangun terminal peti kemas yang baru. Jadi kelihatannya kenaikannya tidak begitu banyak, ya, dari 6,1, 6,2, 6,3, sekarang kurang lebih 6,7. Itu annual throughput. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, Singapura sudah mencapai kurang lebih 30,5 juta TEUs. 30,5 juta TEUs, Tanjung Pelepas sudah 14,5 juta TEUs. Padahal tahun 2000, Tanjung Pelepas baru 100.000, kita sudah mencapai 2,5 juta. Ya. Sekarang kita mencapai 6 juta, Tanjung Pelepas sudah 4 juta. Ini semua box crane hour, artinya kemampuan. Ini menyangkut masalah indikator, menyangkut masalah performance. Performance yang dikerjakan oleh peti kemas itu sendiri, kemampuan dari ship output-nya, kemampuan container handling efisiensi. Ya. Sekarang efisiensi ini di Singapura atau di Singapura dia sudah sekali bongkar bisa menggunakan 2 sampai 3. Ya, dia sudah bisa bongkar 3. Kita mungkin baru 1 dan 2. Jadi dia punya kecepatan, ya, box crane hour-nya bisa mencapai 40 sampai 50 per jam. Kita mungkin rata-rata antara 20 sampai 35. Ya, ini handling capacity, ini stowing capacity, sama terminal productivity. Ya, ini TRT terkait dengan waktu kapal berada di pelabuhan. Ini semua adalah bagian. Jadi biasanya kita menghitung TRT ini saat dia mulai tiba di pelabuhan sampai dengan dia meninggalkan pelabuhan. Begitu juga waiting time. Waiting time saat dia minta dilayani sampai pelayanan dimulai. Ya, saat minta dilayani sampai pelayanan dimulai. Mungkin 5-6 tahun yang lalu, sekitar tahun 2004-2005 cukup ramai terkait dengan waiting time. Ya, waiting time banyak dibicarakan. Terus setelah waiting time berbicara masalah dwelling time. Jadi memang masalah performance ini sangat dipentingkan, sangat penting untuk performance daripada kinerja pelabuhan. Ya, yard occupancy ratio. Ya, di sini kemampuan, ya, perbandingan antara arus peti kemas yang ditumpuk di terminal peti kemas dengan kondisi lapangan yang disediakan. Ya, YOR yang ideal sebetulnya antara 30 sampai 40% yang ideal. Ya, namun apabila sudah mencapai titik 60-65, ya, apabila YOR sudah mencapai 60-65, itu pihak pelabuhan sudah harus menyiapkan lapangan baru.
Ya, jadi apabila sudah mencapai YOR-nya 60-65%, itu dipersiapkan lapangan yang baru. Baik, para peserta webinar yang saya hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kelihatannya waktunya sudah 1 jam. Mungkin di dalam presentasi saya ada yang kurang, ya mohon dimaafkan. Dan apabila yang masih penasaran, nanti kita kembalikan dulu ke moderator untuk mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Bapak Syahril Nasution yang telah memberikan materi pengoperasian terminal convention dan peti kemas di pelabuhan. Dengan adanya ini para peserta dari web tersebut ini, silakan untuk tanya jawab mengisi hal ini. Mungkin kurangnya keterangan atau yang diterima oleh para pendengar atau para pengikut web bisa disampaikan di sini sehingga kami nanti bisa menjelaskan lebih jelas lagi atau mungkin akan menghubungi dari konsultan kita. Silakan tanya jawab. Selamat siang Bapak. Ya. Siang. Baik, mohon izin Bapak, izin perkenalan. Nama Juventus Vega dari Sidoarjo. Izin menanyakan mengenai tadi yang materi perhitungan, saya agak ada gangguan koneksi. Jadi mohon dijelaskan yang dalam perhitungan pada slide yang sebelumnya tadi. Apakah diperkenankan? Silakan Pak Syahril. Ya. Kira-kira pertanyaan apa tadi? Perhitungan ya? Bapak, iya, untuk mengenai perhitungan tadi kan masalah koneksi internet. Jadi maaf, tadi ketinggalan saya. Perhitungan yang mana nih? Perhitungan masalah... Untuk yang slide sebelumnya, Pak. Mengenai dengan dwelling time dan dalam penumpukannya itu bagaimana cara mengantisipasinya? Oke, ya. Dengan dwelling time dan penumpukan. Jadi begini, permasalahan dwelling time ini memang ada beberapa persepsi. Sebetulnya kalau kita membaca literatur, dwelling time itu adalah saat peti kemas dibongkar, ya. Saat peti kemas dibongkar, terus ditaruh di lapangan penumpukan. Sampai peti kemas itu keluar pelabuhan. Itu yang disebut dengan dwelling time. Jadi berapa lama peti kemas itu berada di terminal peti kemas? Saat dia dibongkar, terus ditumpuk di wilayah import, baru peti kemas itu dikeluarkan. Itu disebut dengan dwelling time. Baik Bapak, izin dwelling time di kita memang masih cukup tinggi. Tahun 2015 pada saat Pak Jokowi naik, itu masih kurang lebih 5,3 hari. Pak Presiden minta supaya diturunkan, akhirnya berusaha diturunkan sampai kurang lebih 3,2. Sekarang dwelling time-nya hanya sudah bisa mencapai 2,8. Memang dibandingkan dengan Singapura masih sangat jauh. Ya gitu kira-kira. Gimana Vega? Baik Bapak, mengenai dengan yang saya dapatkan informasinya bahwasannya apabila dalam kontainer tersebut tidak diambil segera oleh importir, itu mendapatkan denda yang lebih besar. Itu atas dasar apa Pak mengenai dengan denda-denda tersebut tuh? Sebetulnya yang namanya jadi begini, peti kemas impor itu ya, itu sampai dengan H+3 itu tidak bayar, 0. Nah, begitu dia H+4, itu 4 sudah kena bayar. H+5 dia sudah kena denda. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang untuk mencegah jangan sampai IOR ini terlalu tinggi. Ya, jadi diharapkan si pemilik barang supaya segera mengambil barang tersebut. Makanya dikenakanlah semacam biaya progresif. Itu. Sebetulnya hanya itu. Walaupun mungkin dihitung secara rupiah, masih murah. Mau 5 hari, mau 6 hari, masih sangat murah. Jadi memang biaya pelabuhan sangat-sangat murah. Gimana Vega? Baik Bapak, mengenai tadi kan penjelasannya agak melenceng sedikit Pak. Untuk menjelaskan tadi kan Bapak menjelaskan terminal untuk kepentingan sendiri atau TUKS. Nah itu apakah dikenakan juga perjanjian konsesi dengan pemerintah?
Oke, memang masalah konsesi ini sampai sekarang masih menjadi satu PR buat pemerintah, terutama terhadap terminal-terminal yang dikelola sendiri, TUKS ya. Karena begini, TUKS dia sekarang barangnya sudah boleh dikatakan kita anggap tidak ada. Yang masih ada apanya kira-kira? Mau di sini Bapak, bagaimana? TUKS itu kan terminal untuk kepentingan sendiri. Artinya kapalnya kapal sendiri, barangnya barang sendiri kan? Iya Pak, benar. Nah, ternyata barangnya sendiri sudah mulai habis. Sedangkan pelabuhannya masih ada nggak? Ada Pak, tetap ada. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Barangnya sudah tidak ada. Ya. Yang tadi saya bilang, ada kapal, ada kargo, ada pelabuhan. Barangnya sudah habis, namun pelabuhannya masih ada. Kapalnya masih ada. Akhirnya apa? Status TUKS-nya ini banyak diminta ke pemerintah. Bisa nggak saya menjadi perpanjangan daripada pelabuhan umum? Atau disebut dengan pelabuhan umum sementara. Itu perkembangan yang sekarang. Gimana Vega? Baik Bapak, untuk sementara itu dulu. Ya. Untuk izin Pak, untuk mengenai dan kontribusinya kepada negara, apakah ada pemasukan gitu Pak? Nah, Maaf, itu apakah otomatis ya, itu ada yang tarifnya disebut dengan PNBP. Ya. Pendapatan negara dari bukan pajak ya, walaupun mungkin di sana ada beberapa kegiatan yang memang tetap harus ya, misalnya di sana ada kegiatan pemanduan ya, ada Ya, kegiatan penundaan, itu semuanya ada PNBP, ada kewajiban daripada operator untuk membayar pajak kepada pemerintah. Oh, siap Pak. Oke, Tega? Baik Pak, ya, terima kasih Bapak. Yuk, silakan mungkin yang lain ada yang ingin bertanya. Saya ini yang nambah aja Pak. Ya. Apa boleh diizinkan loh ya? Ya silakan, silakan. Pak, yang namanya konsesi itu diberikan hanya terminal itu apabila akan melayani kepentingan umum. Itu baru minta konsesi pada negara. Tapi kalau dia tidak untuk melayani kepentingan umum, tentunya tidak akan minta konsesi dia. Ya, itu aja kira-kira gitu Pak. Terima kasih ya. Pak. Jadi memang begini, Pak Wahyu. Jadi memang TUKS ini jumlahnya sangat banyak. Ternyata barangnya terbatas. Ya, barangnya sudah menipis, tapi dermaganya masih ada. Mau diapakan? Nah, itulah mau tidak mau dia mungkin menyampaikan kepada pemerintah bagaimana saya bisa nggak menjadi disebut dengan pelabuhan umum sementara. Walaupun definisi itu nggak ada. Ada sekarang disebut dengan pelabuhan umum sementara. Gitu. Nah, itu nanti mungkin akan kena PNBP. Itu sampai sekarang ini masalah konsesi ini masih ya istilahnya mungkin masih tarik ulur lah, belum diperoleh satu kesepakatan yang ideal gitu ya. Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu. Silakan yang lain. Baik Pak, izin Pak, untuk mengenai dengan kesepakatan ideal tersebut, lebih baiknya disarankannya bagaimana Pak supaya ada kepastian gitu? Ya ini kan sebetulnya kewenangan ini ada pada pemerintah, ya. Kewenangan pengoperasian ada pada pemerintah. Ya mungkin sampai sejauh mana balance atau keseimbangan dari aspek pengoperasian, dari aspek pelayaran sama aspek daripada pemerintah itu sendiri yang memiliki kewenangan. Ya, masalah besaran itu memang sampai sekarang belum dapat diketemukan kira-kira besarannya semacam apa. Jadi masalah konsesi ini memang sesuatu yang mudah diucapkan namun ternyata sulit dikerjakan. Baik Bapak, terima kasih. Silakan yang lain mungkin ada yang Pak Seral, di fitur chat mungkin bisa dicek Pak. Ya. Pertama dari Pak Max ingin di-refresh terkait definisi dwelling time Pak supaya ada keseragaman. Begitu bunyinya Pak. Mungkin saya bisa memberi pertanyaan sedikit Pak. Ya silakan. Pak Max. Ya. Kalau yang tadi Pak Syaril sudah sampaikan yang dwelling time.
Ya. Cuma memang tadi yang Bapak sampaikan yang Singapura mungkin harus di ini lagi bahwa angka itu kan dalam hari ya Pak ya, atau Ya, jam, hari. bukan persentase Pak ya. Ya, hari. Oh, Bapak persentase yang ngomongnya. Tadi pertama persentase sudah. Ya, yang kedua tentang tadi TUKS yang ingin minta kegiatan kapal atau barang umum, Pak Wahyu kan bilang itu akan dikenakan konsesi. Memang menjadi semacam ketakutan atau momok dari teman-teman swasta ini yang punya TUKS ini. Kalau berbicara tentang konsesi, langsung berbicara dikaitkan dengan BOT-nya. Ya, betul. Transfer of asetnya gitu kan. Ya. Jadi mungkin harus diluruskan, jangan teman-teman kita di swasta selalu kalau dia akan kenakan konsesi langsung masuk definisi transfer of asetnya atau BOT-nya. Ini bagaimana ini Pak? Supaya diluruskan karena betul memang banyak TUKS yang memang ingin menjadi atau melayani barang umum, akhirnya diakalin kan barang-barang itu dibikin kerjasama dan dianggap barang sendiri sehingga tetap menjadi TUKS gitu Pak. Iya, itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, baik. Kita di swasta. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang masalah konsesi ini tadi sudah saya bilang, sesuatu yang mudah diucapkan ternyata juga tidak mudah untuk diimplementasikan. Ya, di sana memang menyangkut kita berbicara TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri. Biasanya barangnya barang sendiri dan letaknya TUKS umumnya berada di wilayah daerah lingkungan kerja pelabuhan. Nah, di situ. Dikarenakan dia berada di daerah lingkungan kerja pelabuhan, dia kepengen merupakan bahagian daripada pelabuhan itu. Nah, sedangkan barangnya sudah tidak ada. Sebetulnya saya ingin kembali kepada dulu. Ya, kenapa diizinkan dibangun TUKS? Kenapa diizinkan dibangun Tersus? Setelah saya pelajari, kenapa mereka ingin bangun pelabuhan sendiri? Mereka bilang, Pak, ini saya punya muatan sendiri, Pak. Kalau saya bilang di sana sudah ada pelabuhan umum. Ternyata ada satu faktor, Pak. Sehingga mereka lebih baik bangun pelabuhan sendiri. Ketidakpastian di pelabuhan umum. Sedangkan mereka barangnya pasti, kapalnya pasti. Nah, sedangkan mereka masuk ke pelabuhan umum, mereka ragu. Akhirnya mereka membangun pelabuhan sendiri. Nah, sekarang membangun pelabuhan sendiri, ternyata barangnya mungkin hanya 20-30 tahun. Dermaganya bisa digunakan 100 tahun. Nah, itu ngitungnya gimana? Kadang-kadang memang juga si pemilik terminal juga ya mungkin dia khawatir, ya, dia khawatirkan gitu. Jadi memang makanya sampai dengan hari ini konsesi itu kebetulan juga kami ada di ahli kepelabuhanan sering dipertanyakan, namun sampai saat ini banyak orang-orang yang belum puas mendapatkan jawaban. Mungkin termasuk juga di sini. Ya, karena itu memang menyangkut banyak pihak. Ya, banyak pihak. Gimana Pak Max? Silakan Pak Sugiono untuk menanyakan masalah waiting room. Pak Sugiono, Pak Dr. Sugiono, silakan. Masih maklum awal, belum 4 ya? Komersial. Saya pernah ketemu. Pak Syarial. Ya, silakan. Ada yang bertanya tadi Pak Dr. Andes Sugiono. Ya. Waiting room. Waiting room. Ya, yang sopir tunggu di waiting room itu mungkin. Oh iya, oke. Mungkin. Terakhir kami berkunjung di Pelabuhan Rotterdam tahun 2014. Jadi super truck itu dia bawa muatan ekspor. Supirnya tidak sampai ke dalam terminal, dia hanya nunggu di waiting room. Ya, jadi di atas truknya itu dikendalikan dengan satu alat modul, diletakkan. Jadi si truk itu bergerak sendiri kemana dia sudah dioperasikan secara otomatis. Sedangkan si supirnya sendiri berada di smoking room. Mungkin kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Sehingga nanti begitu sudah peti kemas itu sudah membawa lagi barangnya untuk dikeluarkan, baru si supirnya itu dipanggil kembali. Itu salah satu
modernisasi yang ada saya lihat di Pelabuhan Rotterdam. Gitu Pak, kira-kira. Gimana Pak Sugiono? Pending itu. Silakan Pak Sugiono mungkin. Ini Bapak dari Pak Effendi raise hand, mungkin maksudnya apakah mau bertanya Pak Silakan. Effendi? Oh, masuk semua ya, gimana ya? Ya kita nggak tahu saya mau bertanya. Jika tidak mungkin halo Pak Effendi, apakah maksudnya mau bertanya? Mungkin Pak Effendi tadi itu ingin Silakan, bertanya Pak. Atau cuma perbedaan konses. Pak Effendi tadi, Pak Syarial? Ya, Pak Effendi tadi bertanya masalah perbedaan antara konsesi dengan sewa perairan. Ya, ya. Konsesi sama sewa perairan sebetulnya berbeda, Pak. Ya, sebetulnya berbeda. Ya, kalau sewa perairan memang jelas itu semuanya adalah miliknya daripada pemerintah. Perairan itu di negara kita milik pemerintah murni. Sedangkan konsesi itu swasta pun bisa mengikuti sepanjang dia ada investasi di wilayah tersebut. Kalau perairan jelas, sewa perairan itu jelas, ya semuanya adalah milik pemerintah. Gitu. Silakan. Di chatnya Pak sudah ada pertanyaan dari Pak Sukmanovit, mungkin bisa dibacakan. Silakan Pak Sukmanovit. Pak Sato bisa dibantu? Pak Sukmanovit mungkin langsung atau tanyanya seperti ini Pak. Sudah berapa pelabuhan yang diwajibkan mengikuti dwelling time lebih kecil sama dengan 2,9 hari sesuai arahan Presiden yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan. Pak Sukmanovit, dosen SD Jakarta. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang dwelling time ini terus terang tadi saya sampaikan bahwa di pelabuhan ini terlalu banyak instansi yang terlibat, Pak. Ya, terlalu banyak instansi yang terlibat. Bahkan Bea Cukai sendiri sudah 95-94% sudah memberikan jalur hijau. Hanya tinggal 5% saja yang jalur merah. Artinya dia sudah memberikan satu kelonggaran. Ya, satu kelonggaran sedemikian rupa sehingga diharapkan sangat-sangat kecil dwelling time tersebut. Nah, sebagai patokan di negara kita, sementara pelabuhan Tanjung Priuk lah yang berada di depan mata pemerintah. Ya, nah, memang terakhir sampai dengan 2,8 hari. Nah, sementara kemarin dengan adanya COVID, kelihatannya saya dengar sedikit agak mundur dikarenakan mungkin banyak peraturan sehingga agak kesulitan. Untuk pelabuhan Teluk Lamong ataupun Surabaya ataupun mungkin Belawan ataupun Makassar, saya sendiri sementara belum mendapatkan informasi berapa hari mereka punya dwelling time. Yang jelas sekarang standar kita umumnya biasanya yang digunakan adalah pelabuhan Tanjung Priuk. Namun bukan tidak mungkin pelabuhan peti kemas lainnya pun bisa lebih baik. Itu yang diharapkan. Gimana Pak Sukmanovit? Masih ada lagi Pak dari Pak Sukmanovit. Ya, silakan. Untuk mengefisiensi waktu keluar atau masuknya kontainer di pelabuhan, telah ditetapkan DO online, apakah sudah berjalan dengan baik? Ya. Jadi untuk memudahkan itu ada disebut dengan DO online. Ya. Sebetulnya semua online sudah dilaksanakan di pelabuhan. Sudah dilaksanakan di pelabuhan. Ya, sudah dilaksanakan. Hanya terkadang ada sedikit kendala teknis di lapangan. Ya. Ya, di pelabuhan sudah lama dengan menggunakan online system. Ya, sudah lama digunakan. Hanya terkadang masih ada masalah-masalah teknis di lapangan yang memang ini terkadang disebut dengan uncontrollable. Agak sulit dikontrol, ya. Namun secara prosentase itu online itu sudah dapat berjalan seperti yang diharapkan. Ya, online itu sudah dapat berjalan seperti yang diharapkan. Mungkin gitu Pak Sukmanovit. Ini masih ada Pak Ariel dari Adlit Mega Putri. Ya. Jadi masih ketinggalan. Apa saja
pertimbangan agar TUKS dapat melayani kepentingan umum? Ya, ini memang menarik ya. TUKS dapat Melayani kepentingan umum. melayani kepentingan umum. Sebetulnya di sini adalah peran daripada pemerintah. Ya. Dikarenakan pemerintah mengharapkan barang-barang itu cepat keluar, barang-barang itu cepat tersalurkan. Ya. Nah, memang bagaimanapun juga sebetulnya yang menjadi pertanyaan, kenapa barang tersebut tidak melalui pelabuhan umum? Kenapa dia mau melalui TUKS? Itu loh. Ya, yang dipertanyakan kenapa mereka tidak melalui pelabuhan umum? Kenapa mereka maunya melalui TUKS? Padahal sudah disiapkan. Akhirnya kita harus kembali. Kemungkinan di pelabuhan umum ini ada sedikit permasalahan, ya. Nah, sehingga mereka lebih senang melalui TUKS. Apakah terkait dengan masalah biaya? Itu adalah sangat relatif. Yang jelas, pemilik barang menginginkan satu simplifikasi, satu penyederhanaan prosedur. Kalau sudah masuk ke pelabuhan umum, biasanya prosedurnya akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan masuk ke terminal untuk kepentingan sendiri yang quote and quote kemungkinan diinginkan menjadi perpanjangan pelabuhan umum. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan. Kalau masih ada penasaran, Mega Putri, silakan. Dari Mbak Adelsi mungkin ada pertanyaan lain yang belum. Sudah cukup jelas Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, Adelsi. Oke, kalau sudah selesai semua. Masih ada Pak? Masih ada? Dari Pak Asad Syarif. Mungkin Pak Asad Syarif bisa menyampaikan. Iya. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Sore Pak. Mohon izin Pak, sedikit bertanya. Sebelum perkenalkan, nama saya Asad, saya dari ITL Trisakti. Di sini saya izin mohon bertanya. Tadi Kapten Syarial sedikit menyinggung tentang pertumbuhan peti kemas per tahunnya. Itu saya dengar antara 10 sampai 30%. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, kira-kira apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan peti kemas tersebut sehingga bisa dikatakan 10 sampai 13% pertumbuhan peti kemas. Nah, di sisi lain tadi juga Kapten Syarial juga menyinggung juga tentang Pelabuhan Patimban. Nah, Pelabuhan Patimban ini juga kan terbilang kan pelabuhan baru ya yang berdekatan dengan Tanjung Priuk juga kalau dilihat dari skala petanya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi yang kedua, apabila pertumbuhan peti kemas per tahunnya 10 sampai 13%. Nah, kira-kira untuk pelabuhan Patimban ini kan dia melayani terminal paling familiarnya. Nah, kalau misalkan cara mengetahui pertumbuhan per tahunnya bagaimana Pak untuk kar terminal ini yang ada di pelabuhan Patimban? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, karena kan terbilang ini juga pelabuhan baru gitu. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Syarif. Jadi terkait dengan perkembangan peti kemas sebelum COVID itu sampai dengan 10 sampai 13%. Kenapa sedemikian tinggi? Yang tadi sudah saya bilang bahwa memang kebutuhan manusia ya semakin hari semakin tinggi, kebutuhannya semakin tinggi. Sebagai contoh yang gampang lah, Anda dulu menggunakan handphone 1 buah, sekarang Anda mungkin menggunakan handphone 3 buah, walaupun sebetulnya 1 cukup. Anda punya mobil 1 buah, namun ternyata Anda punya motor lagi, punya mobil lagi. Jadi memang tingkat kebutuhan itu tidak bisa dihindarkan. Ya. Nah, yang paling mudah penggunaan peti kemas itulah terhadap barang-barang konsumen. Ya, tadi saya bilang barang tersebut sampai di tempat dalam kondisi utuh. Barang tersebut sampai di tempat tidak ada kerusakan sama sekali. Bahkan boleh disampaikan door to door.
Jadi dengan adanya satu vision yang begitu mudah dengan peti kemas, sehingga pertumbuhannya itu begitu besar. Ya, sebagai contoh, yang namanya peti kemas di Tanjung Pelepas. Itu lagi pertama kali dibangun tahun 93, itu tahun 2000 Singapura sudah kewalahan. Padahal tahun 2000 baru kurang lebih 300.000. Singapura begitu besar. Terus dia pertumbuhannya di Pelepas itu sampai 15-20%. Sekarang sudah mencapai 14 juta. Nah, itulah salah satu trennya, ya. Artinya tingkat kebutuhan manusia ini tidak bisa dihilangkan. Ya. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Pelabuhan Patimban, Pak. Oke, Pelabuhan Patimban. Ini memang Pelabuhan Patimban sendiri kebijakannya kan baru dari pemerintah ya. Ya, kelihatannya mungkin diarahkan ke car terminal. Ya, mungkin itu sebagai salah satu. Saya dapat informasi car terminal yang terdekat dari Patimban adalah di car terminal di Pelabuhan Tanjung Priuk. Ternyata kebutuhan car terminal di Pelabuhan Tanjung Priuk, dia punya yornya sudah sangat tinggi. Ya, apalagi dia punya bornya hanya terbatas. Mau tidak mau, sebetulnya ini ada semacam satu yang tadi saya bilang adalah political will dari Jepang itu sendiri. Ya, ada kemauan dari pemerintah Jepang untuk mengembangkan dia punya alat transportasi khususnya kendaraan, bagaimana supaya bisa lebih. Kalau dia masuk ke Pelabuhan Tanjung Priuk mungkin terbatas. Akhirnya dia mencobalah dan kebetulan difasilitasi oleh pemerintah diberikanlah Pelabuhan Patimban. Yang bukan tidak mungkin Pelabuhan Patimban itu sebetulnya juga tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Tanjung Priuk. Itu sementara Pak Asad. Baik Pak, terima kasih. Sore Pak. Silakan tuh Pak Frans Kalangi. Ya. Mau diperhatikan tadi ya, masalah terutama masalah dwelling time. Masalah dwelling time kebanyakan yang terjadi karena akibat kurangnya kolaborasi ya antara instansi terkait di pelabuhan. Oleh karena itu ya kira-kira bagaimana kira-kira jalan keluarnya? Apakah memang harus bersama-sama dalam pelabuhan atau dibuatkan suatu area khusus ya, untuk penanganan seperti itulah agar supaya jangan proses bongkar muat di dalam pelabuhan itu maksudnya terganggu dengan mungkin permasalahan di instansi-instansi lainnya gitu, sehingga kualitas pelayanannya bisa lebih cepat. Sebab supaya bisa dibedakan antara kualitas pelayanan dokumen sama kualitas pelayanan bongkar muatnya gitu dari pelabuhan. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Ya, jadi memang terkait dengan dwelling time masih dirasakan tinggi. Ya seperti tadi saya sampaikan, instansi yang terlibat di pelabuhan itu cukup banyak, ya cukup banyak. Ya, sehingga walaupun terakhir sudah dibuat semacam national single window, ya, namun sampai hari ini sudah berjalan, namun masih belum seperti apa yang diharapkan. Artinya memang untuk interest daripada antar instansi itu masih cukup tinggi, ya agak kesulitan lah. Artinya walaupun di sana ada yang disebut dengan otoritas pelabuhan yang sifatnya untuk mengatur semua kegiatan yang terkait dengan kinerja pelabuhan. Jadi kinerja pelabuhan ini yang bertanggung jawab adalah otoritas pelabuhan pada pelabuhan utama. Kalau pelabuhan kelas 1, 2, 3, 4 itu adalah KSOP. Dia yang bertanggung jawab. Dia yang harus bisa mengkoordinir seluruh instansi. Ya, untuk mengkoordinasi instansi. Memang disinilah yang masih sedikit menjadi permasalahan. Agak kesulitan. Mungkin nanti Pak Wahyu bisa sedikit membantu. Selama ini dulu berdasarkan pengalaman beliau mengatur, ya, mengatur di pelabuhan itu tidak semudah, ya tidak semudah. Walaupun mereka punya kewenangan sebagai otoritas pelabuhan. Ini memang diharapkan mungkin secara bertahap, ya. Begitu Pak. Jadi memang masih memerlukan waktu
walaupun nanti sudah dibuatkan national single window. Ternyata masih belum dicapai. Oke, kita lanjutkan ke Pak Nur Basar untuk pertanyaan. Silakan Pak Nur Basar. Ini pertanyaannya Pak Syarial. Ya. Bertanya, apakah memungkinkan kargo yang biasanya diangkut dengan sistem curah atau bulk dengan melihat kelebihan dari sistem kontainer tadi, diangkut dengan sistem kontainer, misalkan gula dan lain-lainnya? Itu pertanyaannya. Oke. Jadi pengembangan daripada barang curah kering, ya, khususnya curah kering ya. Kalau curah cair sebagian sudah bisa menggunakan peti kemas. Ya. Untuk curah kering mungkin agak sedikit kasar, apakah di situ biji besi, iron ore, atau mungkin juga batu bara, kelihatannya masih kesulitan. Ya, masih kesulitan. Kenapa kesulitan? Ternyata lebih murah dalam kondisi curah kering langsung dibandingkan dengan dimasukkan ke dalam peti kemas. Ya, artinya apa? Di sana memang faktor kerusakan untuk batu bara itu kecil sekali. Walaupun faktor kehilangan ada, namun prosentasenya kecil sekali. Sehingga kemungkinan barang-barang tersebut untuk dimasukkan ke peti kemas mungkin dikhawatirkan akan lebih mahal apabila dia langsung dibuatkan ke dalam curah itu sendiri. Gimana, Pak? Bagaimana Pak Nur Basar? Oke, masih ada pertanyaan Pak dari Pak Taufik. Silakan Pak Taufik untuk pertanyaannya. Sebentar Ya. Pak Toto. Ya. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Ya, kenapa Pak? Ya. Ini yang tadi terkait dengan dwelling time Pak Wahyu. Ya. Jadi ada pertanyaan kenapa masih tinggi. Saya bilang tadi memang antar instansi di pemerintah, di pelabuhan itu masih belum. Nah, mungkin pengalaman Pak Wahyu selaku otoritas pelabuhan bisa memberikan masukan, Pak. Silakan, Pak. Yang namanya mohon izin, Pak. Jadi yang namanya dwelling time itu terdiri dari 3, Pak, prosesnya, yaitu pre-clearance, custom clearance, dan post-clearance. Sekarang namanya pre-clearance ini kadang-kadang dokumennya belum lengkap sehingga lama barangnya untuk berproses. Kemudian custom clearance ini sekarang cepat sekali karena memang hanya 50 menit ya 56 menit itu satu prosesnya itu cepat sekali. Kemudian post clearance ini juga sering terjadi kendala Bapak. Karena apa? Ada barang yang kadang-kadang middle risk sama high risk. Ini perlu pemeriksaan di tempat pemeriksaan fisik terpadu itu agak lama. Nah, ini menjadi persoalan. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi ada tiga indikator yaitu pre-clearance, kaitan dokumen, custom clearance adalah bea cukai, dan post clearance apabila memang sudah bea cukai perintah keluar, tapi ternyata barangnya adalah middle risk dari karantina. Ini menjadi satu persoalan. Kira-kira gitu, Pak. Baik, Pak Wahyu, terima kasih. Ya, jadi memang permasalahan yang tadi masih cukup tinggi, ya. Jadi disampaikan bahwa untuk dwelling time, untuk clearance barang, itu ada pre-clearance, ada clearance-nya, ada post-clearance. Custom clearance. Ya, ada custom clearance ya. Jadi terkadang juga, terus terang mohon maaf, yang namanya pedagang itu juga nakal. Ya nggak Pak Wahyu? Yang namanya pedagang juga nakal. Supaya kena biayanya agak kecil. Itu sehingga saat post-clearance tidak sama. Ya. Demikian Pak ya. Terima kasih loh Pak Wahyu. Silakan yang lain. Pak Muhammad Taufik. Pak Muhammad Taufik masih ada? Iya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, selamat sore Pak. Pak Syahrial, ini saya coba bertanya mungkin beberapa poin. Pertama dari pengalaman Bapak, itu untuk konvensional, ini dari kacamata terminal operator ya. Baik dia sebagai terminal operator mengangkut kontainer, atau mungkin satu lagi diversuskan dengan dia dermaga mengangkut konvensional, break bulk general cargo. Nah, itu kalau kita bicara bisnis yang lebih bagus yang mana Pak? Memang yang namanya
kargo pasti kan given ya Pak, tapi selain given sudah diberikan dengan karakteristiknya masing-masing, tapi mungkin mekanismenya macam-macam ya, ada buruh dan lain-lainnya. Nah, nanti mungkin kita bisa edukasi di mana bisa lebih menguntungkan kacamata kita sebagai terminal operator. Nah, yang kedua Pak, mungkin kalau Bapak apakah pernah ada pengalaman dalam hal terminal curah tapi curahnya grain Pak, katakan jagung begitu. Nah, karena memang kalau kita bicara jagung, ada yang mudah-mudah menggunakan kontainer, curah dimasukkan dalam kontainer. Nah, ada juga yang kapal curah. Nah, kalau kita bicara kapal curah ini sendiri, sepertinya di Indonesia belum established untuk terminal curah jagung yang bisa dibilang sophisticated ya, yang peralatannya komplit. Kalau kita bicara batu bara kan sudah sangat banyak sekali ya. Nah, itu kira-kira menurut Bapak bagaimana? Nah, terus yang lanjut yang ketiga, Pak. Tadi yang dari Bapak sampaikan perihal YOR, kalau tidak salah Bapak menyampaikan itu sebaiknya 30-40% atau paling tidak di bawah 50-60% ya Pak, benar ya Pak? Ya, betul. Nah, itu mungkin dengan peralatan bagaimana, karena setahu kami bahkan dengan 70-80%, 90% pun masih memungkinkan dan kelihatannya masih bisa berjalan walaupun tidak sepanjang tahun ya, tapi ada masa-masa di mana seperti itu dan average mungkin dalam setahun bisa 70-80%. Nah, mungkin tadi juga terkait alat. Nah, ini nanti tolong diklarifikasi. Dan terakhir Pak, mengenai bor Pak, ini kalau kita bicara bor, kalau tidak salah definisi secara akademisnya itu berth occupancy ratio, itu kalau tidak salah ada hubungannya dengan sandarannya ada per meter panjang ya Pak ya. Maksud saya begini, karena kalau kita punya kapal dengan itu kan dermaga 150 meter. Nah, kita punya kapal 120 katakan. Jadi kan ada yang nganggur 30. Nah, terus mungkin itu akan diprorata. Tapi kan bagi secara kapal sendiri adalah mau dia dermaganya 130 atau 150, pokoknya dia nyandar ya satu sandaran bahasanya. Nah, ini kira-kira bagaimana terkait definisi bor tadi dan biasanya baik konsultan atau mungkin dari perhubungan ketika mereka memberikan angka bor itu yang dipakai yang mana Pak? Apakah yang praktikal tadi ataukah yang justru sampai definisi per meter panjang tadi? Karena setahu saya ada buku yang mengatakan per meter panjang tadi. Ya, itu Pak lebih kurangnya Pak ya. Ya, makasih Pak. Pak Taufik, pertama terkait dengan peti kemas Pak ya. Saya agak lupa nih. Ya. Ya. Yang peti kemas versus konvensional secara bisnis bagaimana? Oke, peti kemas dengan konvensional secara bisnis. Jadi gini, yang jelas peti kemas ini adalah investasinya besar Pak. Itu ingat, ya, investasi besar. Fungsi pelabuhan adalah bagaimana caranya bisa memuat kapal itu semaksimal mungkin sehingga biaya yang dikenakan kepada barang itu lebih murah. Jadi memang di sini ada dua kepentingan yang berbeda, Pak. Yang satu, peti kemas ini, apa sih yang kira-kira yang akan dimuat di peti kemas? Biasanya barang-barang yang konsumen, Pak. Yang turnaround-nya cepat. Gitu, yang turnaround-nya cepat. Namun untuk barang-barang yang bersifat konvensional, ya, mungkin juga ada barang yang dibutuhkan cepat, hanya mungkin terkadang mereka suka berpikir, ini risiko hilang sama risiko rusak lebih besar di mana? Di konvensional atau dimasuk peti kemas? Itu adalah hitung-hitungan dari bisnis, Pak. Ya. Dengan peti kemas agak lebih mahal, namun tingkat kerusakan agak kurang. Dengan konvensional lebih murah, namun kemungkinan hilang atau rusak masih dimungkinkan. Jadi memang itu bisa hitung-hitungan, bisa dihitung, Pak. Ya, tergantung kebutuhannya. Kira-kira barang-barang apa yang memang sebaiknya dipeti kemaskan, ya, dan barang-barang apa yang memang
tidak perlu dipeti kemaskan. Namun kelihatannya ada kecenderungan peti kemas ini diusahakan semua barang masuk ke peti kemas. Ada kecenderungan, ya. Nah, namun kita sendiri sebagai di pelabuhan Indonesia kelihatannya mungkin untuk ke sana yang mungkin masih perlu tahapan. Yang kedua terkait dengan grain. Apa tadi pertanyaannya? Saya lupa, Pak. Pak Taufik, grain. Mungkin ada pengalaman, Pak, terkait terminal untuk grain tadi, Pak. Ya. Ambil contoh misalnya jagung begitu ya. Karena kalau di Indonesia itu hampir semua pelabuhan yang curah itu menggunakan kren biasa yang bisa dibilang proses bongkar muatnya sangat lambat ya. Lambat, sekitar betul. Ya. 1.000 sampai 1.500 ton per hari. Hah? Nah, sedangkan mungkin ada di luar negeri yang saya juga kurang tahu di mana, tapi yang mungkin menggunakan sistem silo dan conveyor yang mungkin bisa sampai sehari. Dari pengalaman saya memang untuk grain ini itu kan termasuk barang-barang yang langsung digunakan oleh manusia juga ya. Walaupun diproses, memang yang paling efektif itu menggunakan silo, menggunakan conveyor. Kalau dia menggunakan semacam dumper segala macam, itu memang agak lambat. Jadi memang diperlukan semacam otomatisasi yang terkait dengan mungkin dia menggunakan semacam suction di atas kapal, terus dialirkan ke dalam suatu tempat yang bisa mungkin semacam conveyor untuk bisa langsung disalurkan ke alat pengangkut atau truk tersebut. Ya, makanya kalau kita lihat dermaga Bogasari itu merupakan standar. Ya, Bogasari itu ada berbentuk silo. Memang itu adalah untuk mempercepat di samping untuk menjaga tingkat kerusakan seminimal mungkin. Ya, yang berikutnya terkait dengan YOR. Ya, memang YOR ini sebetulnya sangat terkait dengan throughput, ya, sangat terkait dengan throughput. Tapi YOR, bor yang terakhir, ya. Ya, Singapura YOR-nya 30-40%. Walaupun memang Singapura tempat transit kargo, dia cepat sekali. Ya, cepat sekali. Barang hanya 30%, 40% sudah. Ya. Kita masih cukup tinggi. Tadi Anda bilang YOR mungkin sampai 70-80 ya, di prorata gitu. Tapi masih bisa teratasi. Masalahnya betul, kenapa? Pak. Anda sanggup nggak kira-kira begitu sudah mencapai 60-70%, sanggup nggak membangun dermaga kira-kira? Gimana maksudnya, Pak? Membangun dermaga atau investasi alat untuk memperkecil YOR? Investasi alat. Nah, itu. Karena lebih murah alat. Iya, lebih murah. Anda nggak perlu beli, tinggal sewa. Tapi kalau Anda membangun pelabuhan, babak belur. Jadi mau tidak mau YOR ini biasanya ya udah cepat aja alat digunakan, sewa alat, sehingga YOR-nya itu bisa tertekan. Gitu. Ya. Yang satu lagi mungkin terkait dengan bor. Bagaimana sih hitungnya? Apakah per kapal? Ya, standarnya berth occupancy ratio. Kita melihat terakhir tahun 2014 bor di Pelabuhan Tanjung Priok, kalau saya bicara lurus itu hampir 120%. Ya, hampir 120%. Anda lihat di luar tuh kapal nunggu, namun tidak pernah terekspos, ya, tidak pernah terekspos. Harusnya sudah membangun terminal baru. Akhirnya barulah tahun 2014 dibangun terminal peti kemas baru. Sebetulnya sudah lama bornya tinggi itu. Ya, artinya kenapa dia tinggi? Yaitu terkadang masih ada juga kapal yang menunggu barang. Ya, masih ada juga kapal yang menunggu barang. Nah, ini ya saya nggak tahu kenapa dibolehkan. Padahal sebetulnya di dalam Windows System itu tidak bisa. Otoritas pelabuhan itu punya tanggung jawab terhadap kinerja bongkar muat. Ya, jadi bor itu bisa dihitung per kapal secara rata-rata. Ya, secara rata-rata. Di Tanjung Priok rata-rata kurang lebih saya hitung rata-rata antara 130 sampai 150 meter. Walaupun mungkin ada yang 200 meter. Namun kalau kita rata-ratakan kurang lebih 100, gross tonnage-nya kurang lebih 4.000 sampai 5.000 gross tonnage. Untuk yang 140 sampai 150 meter. Itu bisa dihitung bornya, dia punya kecepatan bongkar muatnya berapa, sehingga berapa lama dia sandar di pelabuhan, bisa digantikan dengan kapal lain. Bor tadi apa bisa Pak di atas 100%? Kok bisa tadi Priok tadi 120 ya? Iya, bisa Pak. Bisa. Bisa 120, namun tidak terekspos Pak. Bapak ngelihat nggak di luar? Kalau Bapak buka komputer, Bapak lihat di luar itu menunggu. Gitu, tapi tidak terekspos. Nah, saya kebetulan ada di dalam, nah, kita mengetahui lah, gitu. Bisa 120, ya. Gimana Pak Sofik? Iya Pak, karena
Kalau saya tambahkan dikit, Pak. Saya tambahkan dikit, Pak. Silakan Pak Wahyu. Yang bisa 100% itu contohnya lah, kalau susun sirih itu di Sunda Kelapa sama Gresik itu lebih dari 100%. 150% bornya itu. Ya, itu aja. Masih ragu kan? Masih ragu, saya jelaskan begitu. Ya Pak Muhammad Taufik, ya Pak Muhammad Taufik. Jadi intinya, kalau Bapak lihat Sunda Kelapa, bornya berapa? Waduh, bisa 150 itu. Karena susun sirih 34. Ya Pak ya? Ya. Makasih Pak. Itu Pak Taufik pengalaman dari Pak Wahyu sebagai otoritas pelabuhan. Dia yang bertanggung jawab, Pak. Bisa Pak 150 bisa, 120 bisa. Ya, hanya tidak terekspos, Ya, silakan Pak yang lain. Gimana Pak Wahyu? Bisa ya? Ya, ya udah Pak. Saya udah. Lanjutnya Pak Riki, silakan Pak Riki. Pak Riki. Halo, ya, terima kasih Pak. Silakan. Ya Pak, ini saya ingin bertanya. Berhubungan dengan pelabuhan yang belum diusahakan. Ya. Nah, pelabuhan diusahakan ini, misalnya gini Pak, ada pelabuhan yang belum diusahakan itu kan dikelola oleh UPP di daerah tersebut. Ya. Nah, ada kapal ingin masuk dan mereka menunjuk PBM. Ya. Nah, setelah itu pelabuhan tersebut akan di KPBU-kan oleh pemerintah. Lalu dapatlah hasil dari tender operator pelabuhan yang akan mengelola pelabuhan tersebut. Ya. Nah, untuk yang PBM sebelumnya itu gimana ya Pak ya untuk hak dan haknya dia gitu loh. Maksudnya kan dia udah awalnya di sana, udah melakukan kegiatan bongkar muat di sana. Nah, terus kalau misalnya datang operator pelabuhan yang baru ya, itu nunjuk yang lama apa dia buat sendiri? Kalau dia buat sendiri, berarti yang lama ini gimana Pak itu nasibnya gitu? Ya memang begini Pak Riki. Ya, sama hukumnya, ya. Dasar hukumnya, terus preferensi hukum operasional PBM kalau misalnya udah ada operator baru ini loh Pak, ini mohon bantuannya itu dijelaskan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Riki. Memang dalam hal ini yang namanya perusahaan bongkar muat. Ya. Perusahaan bongkar muat itu izinnya dari otoritas pelabuhan, namun kegiatan bongkar muatnya dari sah bandar. Namun apabila ini terjadi di Kanpel, kegiatan itu memang ditangani oleh Kanpel. Apabila memang pemilik barang sudah menunjuk PBMX, walaupun di pelabuhan tersebut yang ada PBM yang lain, ya itu memang sudah punya kewenangan daripada pemilik barang. Ya, jadi pemilik barang punya kewenangan untuk menunjuk PBMX atau PBM siapa gitu. Ya, nah ini mungkin terkait dengan masalah kapasitas daripada PBM tersebut. Apakah kebetulan si pemilik barang juga, mungkin dia juga pemilik daripada PBM. Namun hal itu adalah wajar. Ya, sama juga penunjukan keagenan. Ya, penunjukan keagenan bisa oleh prinsipal langsung. Prinsipal juga bisa menunjuk PBM yang membongkar. Walaupun di pelabuhan tersebut ada PBM lain. Itu kira-kira Pak Riki. Jadi kalau misalnya kapal kontainer, Pak, kalau misalnya kapal kontainer kan dalam satu kontainer itu terdiri dari beberapa shipper, walaupun yang memiliki barang seutuhnya adalah perusahaan pelayaran, kan Pak? Ya. Nah, apa namanya, misalnya dia membongkar barang gitu, pelindo ini nanti milih dari pilihannya dia sendiri, atau usulan dari Kanpel, atau PBM mengajukan diri, seperti itu. Oke, jadi peti kemas ini disebut dengan peti kemas LCL, ya. Dikarenakan di dalam peti kemas itu ada beberapa pemilik kan. Siapa yang punya kewenangan di sana? Itu. Apakah kewenangan ini bisa dialihkan menunjuk langsung yang bongkar? Di sini ada pelindo, ada PBM lain, ada Kanpel, ya. Kanpel bertanggung jawab terhadap kinerja. Ingat, Kanpel bertanggung jawab terhadap kinerja. Jadi yang ditunjuk oleh Kanpel ini yang memiliki kinerja bongkar muat yang terbaik. Karena dia yang bertanggung jawab. Jadi dia tidak bisa sembarangan menunjuk bongkar muat. Itu. Gimana Pak Riki? Jadi misalnya kalau operatornya Pelindo berarti menunggu persetujuan dari Kanpel. Kalau saya katakan gitu, gimana Pak? Sekarang begini, yang membongkar di sana Pelindo atau PBM lain?
Nah, misalnya Pelindo, Pak. Pelindo kan murni operator pelabuhan. Nah, misalnya kalau dia ada barang masuk, nah PBM-nya ini, Pelindo ini nunjuk siapa gitu. Ya, yang ditunjuk oleh Kanpel siapa? Yang jadi nunggu Kanpel. Iya. Pelindo konfirmasi ke Kanpel ya berarti ya, Pak. Izin bongkar muatnya dari Kanpel. Dia yang bertanggung jawab terhadap kinerja. Kalau memang kinerjanya jelek, yang bertanggung jawab adalah Kanpel. Otomatis. Tapi kalau misalnya PBM ini mengajukan diri ke Kanpel gitu, bisa ya, Pak ya? Ya bisa aja. Namun begitu Anda mau mengajukan diri, Anda kan harus punya klasifikasi. Alat bongkar muatnya ada tidak, truknya cukup atau tidak, buruhnya cukup atau tidak. Jadi semua klasifikasi itu harus Anda penuhi. Sehingga Anda bisa mendapatkan satu kewenangan untuk bongkar di pelabuhan tersebut. Ya, baik, terima kasih Pak. Silakan mungkin yang lain. Sudah habis kayaknya pertanyaan di sini. Nama terakhir Pak Riki. Pak, izin tanya Pak, mengenai dengan spekulasi yang kita sampaikan ini kan, apakah bisa gitu perusahaan pelabuhan itu tingkatannya hampir bisa kita ikuti seperti yang di Singapura, Pak? Maksudnya kayak kecanggihan atau kemodernannya itu, apakah bisa kita ikutin yang dari Singapura itu? Efisien dan efektifnya. Ya, memang untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas tidak mudah diucapkan namun sulit dikerjakan. Ya tergantung sekarang bekerja di pelabuhan itu untuk kepentingan siapa. Terkadang orang bekerja di pelabuhan itu untuk kepentingan masing-masing instansi, itu agak sulit. Oh, siapa? Ya, agak sulit. Memang tugasnya otoritas pelabuhan lah di sana yang harus bisa mengatur sehingga kepentingannya bisa menjadi satu. Ya, di situ tadi ada Pak Wahyu yang sudah pengalaman sebagai. Memang tidak gampang untuk mengatur karena masing-masing instansi punya undang-undang sendiri, punya PP sendiri, punya peraturan sendiri, sehingga pada saat akan dijadikan menjadi satu itu mungkin ada banyak hambatan atau banyak. Namun tetap harus mengacu kepada yang terbaik. Betul Pak Vega, ya harus mengacu kepada yang terbaik. Kita harus punya visi, bisa nggak menyaingi Singapura, ya? Baik Pak. Baik. Loh, izin Pak, berarti Singapura itu satu aturan atau bagaimana Pak? Atau satu? Ya, sebetulnya aturannya sih masing-masing ada. Namun mungkin mereka bisa menyisihkan sehingga menjadi satu visi ke depan. Nah, di kita kelihatannya mungkin perlu waktu untuk menjadi satu visi. Bukan nggak mungkin, tapi mungkin aja. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Masih ada yang lain? Ini kayaknya Pak Nur Basar masih penasaran Pak Syarial, ingin menanyakan lagi. Silakan coba Pak Nur Basar. Extra time. Ini pertanyaannya Pak Syarial. Ya. Izin menambahkan, untuk penunjukan PBM, bukanlah itu merupakan domain antar shipping company atau konsain atau pemilik barang. Kanpel hanya menerbitkan izin PBM saja. Mohon maaf Pak, saya tidak ada speaker. Tadi sudah saya bilang, untuk bongkar itu sangat tergantung oleh prinsipal atau pemilik barang. Ya. Namun bagaimanapun juga sebetulnya kewenangan itu ada pada Kanpel. Karena yang bertanggung jawab terhadap kinerja adalah Kanpel, bukan pemilik barang. Itu aturannya Kanpel yang bertanggung jawab terhadap kinerja bongkar muat. Ya, jadi kewenangan sebetulnya ada pada Kanpel. Walaupun pemilik barang juga punya kewenangan untuk mengatur, namun di pelabuhan tersebut ya otomatis yang mengatur adalah Kanpel. Ya. Walaupun mungkin secara operasionalnya di sana sudah ada pemilik barang yang mengatur bisa, sepanjang memperhatikan kinerja yang sudah ditetapkan oleh Kanpel. Terima kasih. Udah nggak ada lagi kayaknya Pak Syarial. Oke, silakan Pak Moderator. Ya. Nah, kami lihat dari urutan pertanyaan-pertanyaan sudah nggak ada lagi. Yang terakhir adalah Saudari Nur Basar. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih Pak Syarial atas penjelasan-penjelasan. Insya Allah, semoga bisa terpakai semuanya, bisa untuk menambah ilmu dan menambah suatu pekerjaan dengan bentuk Corfix 19 ini. Terima kasih
kepada semuanya. Terima kasih kepada Pak Syarial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya para peserta. Saya terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk ke depan kita semua. Ya, mungkin kita kembalikan kepada IO-nya. Silakan, Pak IO. Ya, Pak, ada sedikit pengumuman dari Mbak Mega. Mbak Mega, silakan. Sebelum kita tutup, saya mau kasih info, Pak. Jadi minggu depan kita masih ada lanjutan untuk seminar seriesnya, itu tanggal 1 Juli dan tanggal 2. Judulnya Maritim Logistik dan Supply Chain, terus perencanaan terminal pelabuhan, ada pekerjaan pengerukan dan reklamasi, kemudian ada port business management. Itu untuk tanggal 1 dan 2. Untuk pembicaranya mungkin nanti akan saya umumkan kemudian by WhatsApp ya. Mungkin itu aja dulu. Nanti akan saya kirimkan satu-satu. Untuk sertifikatnya nanti akan saya email. Dan untuk bahannya juga yang hari ini, yang pagi sama yang sore juga akan saya email setelah acara ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih para peserta semuanya. Bila ada kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Sekali lagi, Pak Moderator, semua panitia, ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.